Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita kembali diberi kesempatan untuk bersama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa mohon pimpinannya. Bapa di sorga, kami bersyukur Engkau memberikan firman-Mu sebagai penuntun hidup kami. Saat ini kami ingin bersama-sama mempelajari firman-Mu, mohon Roh Kudus menolong kami untuk dapat memahaminya dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari Ulangan pasal 31 ayat 14 hingga 30. Saya akan bacakan beberapa ayat saja, namun saya berharap saudara-saudari dapat membacanya sendiri secara keseluruhan. Ulangan pasal 31 ayat 14. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati, maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya." Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Ayat 16, Tuhan berfirman kepada Musa, "Ketahuilah engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka." Ayat 19, oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Ayat 23, kepada Yosua bin Nun diberinya perintah firman-Nya, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan membawa orang Israel ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka, dan aku akan menyertai engkau." Tahun 2024 nanti di Indonesia akan terjadi suksesi kepemimpinan di mana Pak Jokowi akan menyelesaikan tugasnya sebagai Presiden RI dan akan digantikan oleh Presiden terpilih. Berbeda dengan sistem pemilihan presiden di Indonesia di mana capres diajukan oleh partai dan kemudian dipilih secara langsung oleh rakyat, para pemimpin Israel pada zaman PL ditetapkan langsung oleh Tuhan. Perikop ini mengisahkan proses suksesi kepemimpinan dari Musa kepada Yosua, di mana Tuhan secara aktif terlibat di dalamnya. Ada beberapa hal yang menarik yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini. Kepada Musa, Tuhan berfirman bahwa waktunya telah tiba baginya untuk meninggalkan dunia ini, dan Tuhan menyingkapkan padanya apa yang akan terjadi pada bangsa Israel yang selama ini dipimpinnya setelah ia meninggal, yaitu bahwa mereka akan meninggalkan Tuhan. Tentu ini bukan berita yang menggembirakan bagi Musa. 40 tahun ia memimpin bangsa Israel dan ia tahu mereka bangsa yang suka memberontak kepada Tuhan. Namun generasi yang suka memberontak itu telah mati di padang gurun, digantikan oleh generasi yang baru. Dan Musa telah mengupayakan segalanya untuk menolong generasi yang baru ini agar setia kepada Tuhan. Ia menceritakan kembali perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir di mana Tuhan menyertai mereka dengan begitu luar biasa. Dan ia baru saja selesai mengajarkan dan menuliskan hukum-hukum Tuhan untuk jadi pegangan mereka nantinya. Berita ini seolah menunjukkan bahwa usahanya itu sia-sia. Setiap kita juga diberi mandat oleh Tuhan untuk menjalankan peran kita masing-masing. Mungkin sebagai pemimpin di perusahaan, sebagai karyawan, sebagai guru atau siswa, sebagai dokter atau tenaga profesional lainnya, sebagai suami atau istri, sebagai orang tua atau anak. Kita mungkin telah melakukan tanggung jawab kita secara maksimal, tetapi hasilnya mengecewakan. Perusahaan yang bangkrut, murid yang melakukan tindakan amoral, anak yang memberontak, pasien yang tidak tertolong, dan kita merasa gagal. Ketika itu terjadi, kita bisa belajar dari pengalaman Musa. Tuhan tidak pernah menilai Musa sebagai pemimpin yang gagal. Tuhan justru memberinya suatu tugas terakhir, yaitu menuliskan dan mengajarkan sebuah nyanyian kepada bangsanya. Nyanyian yang akan mengingatkan mereka kelak ketika mereka mengalami penderitaan sebagai akibat pemberontakan mereka. Bahwa Tuhan tidak pernah gagal memenuhi janjinya, tetapi merekalah yang mengingkari perjanjian dengan Tuhan. Melalui nyanyian ini kelak diharapkan bangsa Israel akan sadar dan kembali pada Tuhan. Yang Tuhan kehendaki dari kita dalam mengerjakan mandat darinya adalah ketaatan dan ketekunan, bukan hasil. Jadi, asalkan kita sudah melakukannya dengan benar, jangan merasa gagal dan putus asa jika hasilnya mengecewakan. Satu hal yang jadi pengharapan kita adalah bila mandat itu kita terima dari Tuhan, maka Tuhan turut bekerja di dalamnya. Hasilnya tidak tergantung pada kemampuan kita yang terbatas, tapi pada kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Dan Tuhan masih bisa terus bekerja di dalamnya, bahkan ketika kita sudah tidak ada. Monica, ibu dari Agustinus dari Hippo, salah satu bapak gereja, adalah seorang wanita yang sangat mengasihi Tuhan.
Dan ia dengan sungguh-sungguh mendidik anaknya agar menjadi seorang yang mengasihi Tuhan. Apa mau dikata ketika dewasa Agustinus menjadi seorang pria yang kehidupan moral dan spiritualnya berantakan. Sebagai seorang ibu yang mengasihi Tuhan dan anaknya, Monica tidak menyerah. Ia tidak memutuskan hubungan dengan anaknya seperti mungkin dilakukan oleh beberapa orang tua di zaman ini, tetapi juga tidak mentolerir dan membiarkan anaknya tetap pada jalan yang salah. Monica membawanya dalam doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab doanya dengan cara yang ajaib. Agustinus kembali kepada Tuhan dan bahkan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Tetaplah berharap kepada Tuhan dan nantikan Tuhan bertindak. Kepada Yosua yang akan menggantikan Musa memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, Tuhan berfirman, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, aku akan menyertai engkau." Bagi Yosua, menggantikan pemimpin sekaliber Musa tentu sudah bisa mengecilkan hati, apalagi ditambah informasi yang bisa dipercaya, karena Tuhan yang mengatakannya, bahwa orang-orang yang akan dipimpinnya itu akan memberontak terhadap Tuhan. Sungguh bukan mandat yang mudah untuk dijalani. Kita mungkin juga pernah menghadapi situasi yang sama, menerima penugasan yang mengendarkan hati. Ketika sebagai orang tua, Tuhan mempercayakan anak berkebutuhan khusus. Ketika sebagai tenaga medis, tiba-tiba berhadapkan pada wabah mematikan. Ketika sebagai pemilik perusahaan diperhadapkan pada krisis ekonomi. Ketika diminta memimpin sebuah proyek atau sekelompok orang yang sulit. Ketika secara mendadak harus memegang tampuk pimpinan padahal tidak punya pengalaman. Ketika itu terjadi, kita bisa belajar dari pengalaman Yosua. Tuhan yang memberi mandat berjanji untuk menyertai. Teguhkan hati, bukan karena mengecilkan masalah, bukan karena merasa kuat, bukan dengan berpikir positif seperti yang diajarkan oleh para motivator, tetapi dengan bersandar pada kuasa Tuhan. Mari kita jalankan mandat yang Tuhan berikan pada kita masing-masing dengan semaksimal mungkin dan dengan mengandalkan Tuhan. Selamat berkarya dimanapun Tuhan menempatkan saudara. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kepercayaan yang Engkau berikan pada kami melalui peran kami masing-masing di dalam keluarga, gereja, pekerjaan atau sekolah, dan masyarakat. Tolong kami untuk menjalankan peran kami dengan sebaik mungkin, dengan bersandar pada kuasa-Mu dan bukan pada kemampuan kami yang terbatas. Kuatkan dan teguhkan hati kami ketika harus menghadapi tugas yang sulit, karena percaya bahwa Engkau pasti menyertai. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup dan senantiasa menyertai kami. Amin.